Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Para sahabat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, di setiap keadaan adalah pujian, dan di setiap pujian adalah suatu kata-kata yang mengandung makna, yaitu makna keindahan. Ketika kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh keindahan, walau mengingat hanya sebuah nama di dalam hati kita, tentunya kita teringat dengan surat Al-Fatihah ayat pertama yang berbunyi Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Ayat Al-Quran dari surat Al-Fatihah ini, yaitu ayat yang pertama, adalah kalimat di mana seseorang mengucapkan satu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun hanya sekedar mengingatnya di setiap keadaan. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita mendapatkan rezeki, kita berikan apa yang Allah berikan kepada kita, kepada istri, kepada anak, atau kepada handai tolan kita. Ketika kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tentu yang terucap di mulut kita, di lidah kita ini adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Sungguh akrab kata-kata itu ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita kaji untuk malam ini tentang kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Menurut satu karangan, bahwa segala puji itu bukan hanya satu, namun beberapa puji. Yang pertama yang disebut puji qadim alal qadim. Yang kedua puji qadim alal hadis. Yang ketiga puji hadis alal qadim. Dan yang keempat puji hadis alal hadis. Kalau kita syairkan, puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal qadim, puji hadis alal hadis. Puji qadim alal qadim adalah puji Allah memuji kepada zatnya sendiri. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku, kata Allah. Allah memberitahu kepada para makhluk ciptaannya bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Bukan matahari, bukan lautan, bukan bebatuan, dan apapun
Apapun itu selain Allah bukanlah Tuhan. Allah menginstruksikan sendiri di dalam Al-Quran, La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Inilah yang dimaknakan puji qadim alal qadim, bahwa Allah memuji kepada zatnya sendiri. Lalu kita sebagai makhluknya, makhluk ciptaannya, apalagi kita sebagai manusia yang diciptakan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita akan lebih mentauhidkan kalimat itu, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat itu adalah kalimat yang akan bawa kita pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga terjaga, hati ini terjaga dari selain Allah. Selalu menyembahmu ya Allah, dan selalu beribadah kepadamu di dunia sampai kita menutup mata, bahkan kita berada di surganya Allah pun kita tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, puji qadim alal hadis, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji kepada hamba-hambanya yang beriman. Terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat memuji kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang di dalam Al-Quran Allah katakan, Innaka la'ala khuluqin 'azim. Sungguh engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Maka sepantasnya lah kita sebagai umatnya, yang dengan wasilah beliau kita mengenal Allah, dengan wasilah beliau kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan jasa beliau, dengan perjuangan beliau, kita berada dalam kecahayaan, berada dalam ketentraman, bahwa kita bisa beribadah atas ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang-orang yang beriman yang setiap malamnya dia bersujud atau bertahajud, Allah selalu memujinya. Allah memuji kepada orang-orang yang bersedekah, karena dengan kedermawanannya Allah sangat mencintai dan menyukai. Inilah yang disebut puji qadim alal hadis. Allah selalu memuji kepada hamba-hambanya yang mau berbuat kebaikan. Allah memuji kepada hamba-hambanya yang mau beribadah kepadanya dengan tulus dan ikhlas. Maka dengan puji qadim alal hadis adalah pujian Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang ketiga, yang disebut puji hadis alal qadim adalah hamba memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitalah ketika kita mendapatkan rezeki, mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kita memuji kepada Allah, Alhamdulillah, anak putra lahir dengan selamat. Alhamdulillah, hari ini rezeki lebih banyak dari yang kemarin. Alhamdulillah, keluargaku yang tadi sakit sekarang menjadi sehat. Inilah bentuk pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhannya, kepada Khaliknya, yang memang semua itu adalah atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepantasnya lah kita selalu memuji kepada Allah di setiap keadaan. Jangankan dalam keadaan kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika diuji dengan musibah pun kita selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wahai orang-orang yang beriman, apabila di antara kalian mendapatkan musibah, maka ucapkanlah oleh kalian, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah, dan kepada Allah lah kita akan kembali. Itulah bentuk puji hadis alal qadim, yaitu pujian hamba kepada Tuhannya
Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, para sahabat, puji hadis alal hadis, yaitu pujian kita terhadap sesama. Seorang suami memuji istrinya, istriku yang cantik, istriku yang soleha. Hakikatnya kita memuji kepada istri, namun hakikatnya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istri yang kita miliki soleha, istri yang kita miliki betapa cantik, dia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi dengan sebaliknya, wahai para sahabat, hati-hati. Kalau kita menghina ciptaan Allah, sama dengan menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Inilah bentuk puji hadis alal hadis. Seseorang memuji kepada seseorang, atau seseorang memuji kepada sesuatu yang dibuat oleh seseorang. Seperti halnya pakaian yang saya pakai. Subhanallah, ini pakaian begitu indah dan bagus. Hakikatnya kita memuji kepada si tukang jahit yang membuat pakaian. Itulah contoh hadis, contoh puji hadis alal hadis, yaitu memuji kepada sesama. Terhadap sesama kita memang harus memuji, namun niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan memperiakan sesuatu yang dimiliki oleh teman kita. Pujilah dan jangan mereka hina. Terutama kita memuji kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anta syamsun, anta badrun. Engkau bagaikan matahari. Anta badrun, engkau bagaikan bulan purnama. Bahkan lebih dari matahari dan lebih bulan purnama. Kenapa saya katakan lebih dari matahari dan bulan purnama? Karena matahari hanya bisa menerangi di siang hari, lalu bulan hanya menerangi di malam hari. Namun Rasulullah cahayanya mampu menerangi hati-hati manusia yang gelap, hati-hati yang seorang hamba sedang gundah gulana. Namun dengan syafaat Nabi, dengan selawat kepada Nabi, hati seseorang akan menjadi terang. Matahari cahaya tidak mampu menembus hati seseorang, bulan pun tidak mampu menembus hati seseorang. Tapi salawat kepada Nabi, pujian kepada kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad, mampu menembus hati kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang tertolong dengan salawat kepada Nabi. Banyak orang yang tertolong kesulitannya dengan memuji kepada Nabi. Insya Allah mudah-mudahan kita pun termasuk orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita mencintai Nabi kita. Dengan puji hadis alal hadis, memuji terhadap sesama. Mari sama-sama kita puji Rasulullah dengan lantunan selawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam, salam